Suamiku pergi demi wanita lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Aku tahu siapa kamu. Aku juga tahu rumahmu di mana. Aku juga tahu kamu itu pacar suamiku kan? Aku bertanya pada seorang wanita yang sedang duduk sendiri di sebuah meja kafe. Aku tahu dia adalah selingkuhan dari suamiku. Kamu tahu dari mana kalau aku selingkuhan suami kamu? Aku sudah mengikuti kalian beberapa hari ini, jadi aku tahu semuanya. Oh, ya baguslah kalau kamu sudah tahu kalau aku pacar suamimu. Asal kamu tahu ya, aku sama suamimu itu hanya main-main, tidak serius. Jadi kamu gak usah khawatir. Apa kamu bilang kamu gak serius sama suamiku? Dengan kamu sudah merebut suamiku, itu sudah menyakiti aku dan anak-anakku. Aku mohon sama kamu, tinggalin suami aku. Aku tidak mau rumah tanggaku hancur. Aku tidak ingin melihat anak-anakku sedih. Kamu harus tahu itu. Hei, bukan aku yang mengejar-ngejar, suamimu yang suka sama aku. Jadi jangan salahin aku lah. Salahin tuh suamimu. Kamu itu perempuan, harusnya kamu mengerti bagaimana rasa sakitnya dikhianati. Kita sama-sama perempuan. Kenapa kamu menyakiti seorang perempuan juga? Kamu itu tidak punya perasaan atau bagaimana? Kenapa kamu setega itu denganku? Kalau suami kamu mencari wanita lain di luar, berarti itu salahnya di kamu, bukan aku. Kamu lebih baik introspeksi diri saja, ucap wanita itu. Aku benar-benar semakin kesal dengan mulutnya itu. Ingin sekali aku melabraknya. Ingin sekali aku mengecek-ngecek rambutnya. Tapi sayang, aku tak berdaya. Aku tak mampu membuat seseorang malu di depan semua orang. Aku juga tak setega dan sejahat itu, meskipun aku yang dikhianati. Ingat ya, kalau kamu tidak mau berubah dan meninggalkan suamiku, aku akan pastikan kamu akan merasakan apa yang aku rasakan ini. Aku lalu pergi dari tempat itu. Aku benar-benar kesal. Aku tak ingin semakin terpancing emosi. Aku tidak ingin melakukan hal-hal di luar kendaliku lagi. Aku segera pulang ke rumah. Aku segera menemui suamiku. Aku bertanya padanya, "Mas, ini benar kan pacarmu? Kenapa kamu setega itu sama kami, Mas? Kenapa kamu mengkhianati aku? Aku selama ini berkorban untukmu, Mas. Aku berpenampilan sederhana seperti ini agar kita bisa berhemat. Kan kamu yang mengajarkan kepadaku untuk supaya hemat. Lalu kenapa kamu protes, Mas? Kamu tentu mencari di luar yang lebih cantik daripada aku. Kamu tahu kan, Mas? Hei, dengar ya. Aku itu bosan dengan penampilanmu yang seperti ini. Sedangkan dia itu cantik dan modis. Harus kamu tahu itu. Wajarlah kalau aku menyukainya. Aku juga sudah tidak mencintaimu. Aku sudah bosan dengan kamu. Apa, Mas? Kamu bilang aku tidak cantik, aku tidak modis seperti dia. Dan kamu lebih memilihnya karena dia lebih cantik daripada aku. Aku seperti ini, Mas. Aku membantu kamu. Aku berjualan kue agar kita bisa membayar cicilan rumah. Aku rela melakukan semua ini membantu kamu, Mas. Karena aku tahu kamu susah mencari uang. Kamu mengeluarkan banyak uang untuk pengobatan ibu sampai ibu sembuh seperti sekarang. Aku gak mau membuatmu lebih susah, Mas. Selama kamu melakukan pengobatan untuk ibu, apa pernah aku meminta uang darimu, Mas, untuk makan kita, bayar rumah ini? Tidak kan? Semua pakai uangku sendiri dari aku jualan kue. Kamu sendiri kan, Mas, yang menyuruh aku hemat. Jadi kita tidak pernah memakai asisten rumah tangga. Sehingga semua pekerjaan rumah yang sebesar ini aku mengerjakannya sendirian. Dari pagi sampai sore aku mengerjakan semua itu. Belum lagi mengurus anak-anak kita yang 3 orang itu. Kamu ngerti gak sih, Mas? Sekarang dengan entengnya kamu bilang dan tidak mencintai aku lagi karena aku tak secantik dia. Kamu benar-benar jahat, Mas. Udahlah, kamu tidak usah mengungkit semua itu. Itu memang tugas seorang istri membantu suaminya.
Aku akan segera keluar dari rumah ini, karena aku akan menceraikan kamu. Mas, aku mohon mas, kamu jangan pergi, jangan tinggalin kami mas, kasihan anak-anak. Udahlah, aku udah gak mencintai kamu lagi, untuk apa kita bersama? Aku ingin bersama dia, yang aku cintai dan aku sayangi, dan aku akan menikah dengannya. Suamiku benar-benar pergi. Dia segera mengemasi baju-bajunya, dan keluar dari rumah ini. Aku tak tega melihat anak-anakku yang menangis, karena mengetahui ayahnya pergi. Aku benar-benar teriris, hatiku begitu perih melihat semuanya. Aku hanya bisa memeluk anak-anakku sambil menangis. Aku tak bisa menenangkan mereka, karena hatiku juga tidak tenang. Aku juga merasa sangat sedih. Lebih tak teganya lagi, aku mengetahui kalau anak-anakku sering bercerita pada anak-anak tetangga, kalau mereka melihat ayah dan ibunya sering bertengkar, dan ayahnya pergi. Aku benar-benar kasihan pada anak-anakku, sehingga mereka harus mengalami rasa sedih yang seperti itu. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba wanita itu datang. Dia berkata padaku, "Suruh suamimu pulang ya, aku risih diganggu sama dia terus." Aku gak sudi diganggu terus. Aku sudah bilang kalau aku tidak serius dengan suamimu. Enteng sekali kamu bilang tidak serius dengan suamiku. Bahkan, suamiku rela meninggalkan keluarganya demi kamu. Mudah sekali kamu bicara seperti itu. Hei, aku itu sama suamimu cuma main-main saja. Aku cuma butuh penyegaran. Aku tidak benar-benar mencintainya. Jadi kamu bilang ya sama suamimu, pulang aja, jangan ganggu aku lagi. Aku benar-benar tidak nyaman. Setiap hari dia datang, memohon-mohon, membuat diriku malu. Suamimu itu tidak punya harga diri, tahu tidak? Harusnya kamu bisa menghargai pengorbanan suamiku, bukan malah berkata seperti ini kalau kamu hanya main-main sama dia. Wanita macam apa kamu ini? Kamu akan merasakan apa yang aku rasakan nantinya. Aku gak peduli ya. Aku gak peduli. Wanita itu lalu pergi meninggalkan rumahku. Aku tak menyangka dia sejahat itu dengan suamiku. Aku begitu kasihan melihat suamiku. Dia pasti tidak punya tempat tinggal. Dia pasti hanya tidur di mobil. Aku segera mengirim pesan pada suamiku itu. Isi pesannya, "Mas, kalau kamu sudah siap, pulanglah." Malam harinya, suamiku benar-benar pulang. Aku senang, anak-anak juga senang. Tapi entah mengapa, suamiku malah hanya berdiam di dalam mobil. Mungkin dia gengsi atau malu, karena sudah meninggalkan kami dan sekarang kembali lagi. Aku menyuruh anak-anak untuk keluar dan menemui ayahnya. Aku ingin mereka mengajak ayahnya masuk. Dengan gembiranya anak-anak memeluk ayahnya lagi. Aku bisa senang sekali melihat anak-anak begitu bahagia bertemu ayahnya. Karena mereka sudah sangat merindukan ayahnya. Beberapa hari sudah ditinggal. Setelah anak-anak puas berpelukan dengan ayahnya, mereka masuk. Suamiku ingin berbicara padaku, katanya. "Maafin aku ya. Aku kembali bukan karena aku ditolak olehnya, tapi aku benar-benar sudah menyesal. Sudah meninggalkan kamu dan anak-anak. Cuma kamu wanita terbaik. Cuma kamu wanita yang hebat, yang bisa menerima aku apa adanya dan mencintai aku dengan tulus. Aku minta maaf. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku mohon maafin aku dan izinkan aku tinggal di sini lagi." "Iya, Mas. Aku sudah memaafkan kamu. Aku tahu, Mas, wanita itu tidak benar-benar mencintai kamu. Dan aku juga berharap semua ini bisa menjadi pelajaran agar kamu tidak mudah jatuh cinta pada orang lain. Yang hanya bisa menerima kamu itu keluargamu sendiri, Mas, bukan orang lain. Apalagi seorang wanita yang ingin menghancurkan rumah tangga kita. Ayo Mas, kita masuk ke rumah kita. Anak-anak sudah menunggu di dalam. Aku juga sudah masak makanan yang enak. Ayo Mas." Aku mengajak suamiku masuk. Alhamdulillah, keluargaku bisa rujuk. Aku dan suamiku rujuk kembali. Kami bahagia lagi. Keluargaku tetap utuh. Aku bersyukur sekali. Semua berjalan seperti biasanya.
Suamiku kini lebih perhatian dan lebih sayang kepada aku dan juga anak-anak. 2 tahun kemudian kurang lebih, wanita itu datang menemui aku. Aku tidak tahu. Aku benar-benar muak. Setelah 2 tahun lebih tak bertemu dengan dia, kenapa aku bertemu dengannya lagi? Rasa kesalku ini seketika muncul lagi. Aku mau minta maaf sama kamu. Aku benar-benar menyesal dengan ucapanku dulu. Aku juga menyesal dulu sudah merebut suamimu. Aku minta maaf ya. Sekarang aku sudah mengalami apa yang kamu alami dulu, bahkan jauh lebih menyakitkan. Aku ditinggal oleh suamiku demi wanita lain. Kalau suamimu masih kembali, suamiku tidak. Bahkan aku sekarang sedang hamil besar. Tapi suamiku pergi meninggalkan aku demi wanita lain. Aku minta maaf sama kamu. Aku mohon, sebelum aku melahirkan, aku ingin meminta maaf yang tulus ke kamu, agar lahiranku lancar nantinya. Aku sudah terlalu sakit dikhianati oleh suamiku. Aku tak ingin kehilangan anakku lagi. Iya, aku sudah memaafkan kamu. Aku turut prihatin dengan kondisimu. Semoga ini bisa menjadi pelajaran berharga bagimu ya. Kedepannya, agar menjadi orang yang lebih baik lagi. Semoga lahiranmu lancar nanti ya. Aku akan selalu mendoakan yang terbaik untukmu. Aku sudah memaafkanmu. Aku sudah ikhlas dengan kejadian masa lalu itu. Kami berpelukan. Aku tak tega melihatnya seperti itu. Semoga semuanya bisa menjadi pelajaran berharga untukku, wanita itu, dan juga suamiku sendiri. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.